Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Shalom Bang, selamat malam. Malam Bang Peter. Shalom. Puji Tuhan, kita sampai di minggu ketiga, bagian terakhir dari tema kita, Money and Investment for the Kingdom of God. Kita udah banyak ngobrol banyaklah tentang uang, ya, konsep-konsep tentang uang, termasuk bicara tentang investasi. Dan minggu ini kita secara khusus ingin bicara 3 hal penting ya terkait dengan persembahan, offering dan juga giving. Nah, kalau giving nanti kita bicara lebih banyak tentang the poor, seperti tadi lagu kita God of the Poor. Nah, itu cocok sekali lagunya. Dan kita juga bicara tentang mission. Jadi teman-teman sekalian, saya harus sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia hadir sampai minggu yang ketiga. Dan ini minggu yang secara khusus bicaranya tentang offering dan giving gitu ya. Mungkin buat banyak orang ini bukan tema yang menarik karena ya udah tahulah bahwa kita harus kasih persembahan gitu ya. Udah tahulah kalau kita harus bantu orang miskin gitu ya. Tapi nanti kita mungkin akan melihat mudah-mudahan dari angle yang berbeda. Nanti teman-teman kita bisa sama-sama diskusi. Nah, karena waktu kita walaupun sudah 3 sesi, tapi saya masih merasa masih banyak sekali yang bisa di-cover sebenarnya dan bisa kita diskusikan secara lebih mendalam, dan itu mungkin nanti teman-teman bisa belajar sendiri atau beli buku-buku yang terkait dengan uang, banyak sekali gitu kalau kita masuk ke Amazon di buku-bukunya gitu ya. Kalau buku fisik susah dibeli, beli Kindle itu banyak sekali dan menurut saya sangat patut dibaca oleh kita ya sebagai alumni Kristen. Banyak prinsip-prinsip yang bagus yang mungkin selama ini juga nggak kepikir gitu ya bahwa itu seperti itu. Nah, kalau nanti ada topik atau hal yang menurut teman-teman ini kayaknya nggak ke cover selama ini, saya mau tanya atau saya mau bagikan atau saya mau share gitu, please do so, jangan ragu untuk kemudian bagi. Jadi ini kesempatannya bukan cuma satu sisi Anda bertanya saya menjawab, tapi menjadi sisi yang sama-sama kita belajar gitu ya. Saya juga pengen belajar dari teman-teman yang mungkin punya perspektif yang berbeda atau mungkin pengalaman yang berbeda atau mungkin bagaimana Tuhan ajar kita tentang uang ini. Saya secara jujur juga mau mengatakan bahwa mungkin karena saya sudah relatif lebih senior, lebih tua dari teman-teman sekalian, saya sudah duluan gagal gitu loh, boleh dibilang bukan duluan tahu, tapi saya udah duluan gagal sehingga saya bisa share apa-apa yang mungkin nggak perlu teman-teman ulangi gitu, kegagalan-kegagalan terkait dengan bagaimana deal dengan uang, bagaimana deal dengan investment, bagaimana deal dengan keserakahan, bagaimana deal dengan bantu orang miskin seperti apa dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kita sebenarnya bisa diskusikan terkait dengan uang ini. Oke, jadi saya akan mulai nanti kalau saya coba berhenti nanti di tengah-tengah supaya kita punya waktu mungkin untuk diskusi sebelum lanjut ya. Oke. Saya akan share ini slide yang ya kira-kira ini yang akan kita bahas gitu ya, offering and giving. Jadi kita berharap sebenarnya kita makin ngelihat nih yang namanya perspektif Alkitab tentang yang namanya memberi dan juga memberikan persembahan. Sebenarnya dalam konteks nanti kita mengerti berkat Allah yang begitu luar biasa, khususnya kepada orang-orang miskin. Nah, terus terang ini memang masih menjadi isu di Christian communities, termasuk kita, gitu ya. Uniknya tadi saya share juga, uniknya adalah walaupun saya belum bicara tentang offering, belum bicara tentang perpuluhan, tapi kalau kita ingat di minggu pertama, minggu kedua, kalau teman-teman hadir, udah terus muncul gitu. Mulai dari minggu pertama udah muncul sebenarnya pertanyaan yang terkait dengan perpuluhan gitu ya. Mungkin juga ada banyak karena di media sosial banyak info tentang yang bilang perpuluhan nggak perlu dan seterusnya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang baru di kalangan kita sehingga kita jadi bertanya-tanya apakah memang perpuluhan itu perlu. Tapi juga ada pertanyaan yang menyangkut masalah bagaimana kita memberi perpuluhan sementara kita aja hidupnya pas-pasan gitu kan. Apakah kemudian
bisa nggak 1/10 dan seterusnya. Itu hal-hal yang menarik, dan mungkin saya akan kasih beberapa informasi terkait dengan persembahan, dan itu nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Dan you are free to say something else gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak setuju dengan saya, you are absolutely free to say. Jadi namanya kita mau belajar gitu kan. Nah, itu. Yang kemudian kita juga merasa penting adalah bicara tentang misi. Nah, misi ini kemudian menjadi sangat penting buat kita alumni, karena jangan kemudian hidup kita hanya kita habiskan untuk hal-hal yang sifatnya rutin terus-menerus, walaupun kita melakukannya seperti melakukan hal-hal yang rohani seperti pelayanan dan ibadah dan saat teduh dan seterusnya. Tapi di luar sana ada begitu banyak informasi, di luar sana ada begitu banyak hal yang perlu kita lihat. Nah, ketika kita melihat hal seperti itu, barulah kemudian kita mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai bagian dari misi kita. Nanti hal itu menjadi menarik ya. Oke, mari kita mulai. Saya akan mengajak kita membaca bagian ini soal mengumpulkan harta, tapi saya akan bahasnya dari sisi yang lain yang saya kasih warna kuning ya. Hal mengumpulkan harta dari Matius 6:19-34. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini ayat hafalan kita kali ya. Selalu ngomongnya gini nih, Matius 6:21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami siap untuk menikmati dan merenungkan firman-Mu, dan juga siap untuk berkomitmen melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya Engkau menolong kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, di bagian ini ya kita tahu lah kalau kita udah bicara soal investing in the kingdom of God. Jadi kita mengumpulkan harta di surga. Kita bisa tetap aja bahas ini lebih panjang lagi, tapi saya ingin mengajak kita membahas bagian ini ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi bagian ini seolah-olah tiba-tiba muncul di tengah-tengah nih. Ketika ngomong jangan mengumpulkan harta di bumi, mengumpulkan harta di surga, tapi tiba-tiba ada ayat yang mau mengajak kita melihat mata adalah pelita tubuh. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan membandingkannya dengan sebenarnya Lukas pasal 11 dan 12 gitu ya. Ini tentang mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik terang seluruh tubuhmu, matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Ini saya coba merenung-renungkan bagian ini, sungguh ini jadi sesuatu yang penting, karena kalau kita mata kita baik, yang kita lihat baik, maka itu menjadi jelas apa yang sebenarnya merupakan kebenaran. Nah, di ayat yang ke-24 inilah yang kemudian kita sampai kepada titik di mana kita tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena kalau kita mengabdi kepada Mammon, pasti kita membenci Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah, pasti kita membenci Mammon, itu pasti. Jadi kita nggak mungkin kemudian maunya yang mengabdi kepada Allah, tapi Mammonnya nggak apa-apalah gitu ya. Nah, Mammonnya ini nanti kita harus atur sedemikian rupa. Kalau Mammon ini kita terjemahkan sebagai uang. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau lihat ayat 24 ini, saya sambil kesimpulannya begini. Allah ini buat diri kita ya, buat diri kita, Allah sama uang itu bersaing luar biasa. Ya. Saingannya Allah itu uang buat kita. Ini bukan dalam arti di luar sana, tapi buat kita.
Saingan Allah tuh uang. Bagaimana kemudian kita boleh mengabdi sepenuhnya kepada Allah, tapi kemudian tidak mengabdi kepada uang. Nah, ini merupakan sesuatu yang unik sekali karena di mana-mana nanti kita akan lihat mana yang kita pilih, mana yang kemudian menjadi Tuhan kita, mana yang kemudian menjadi hal yang kita mengabdi sepenuhnya hidup kita kepadanya. Nah, itu luar biasa. Makin saya renung-renungkan, betul juga ya. Makin saya renung-renungkan, saya tahu bahwa memang Allah itu bersaing dengan uang untuk kita. Jadi kita itu bukan Allahnya di sana bersaing dengan uang, tapi buat kita saingan berat Allah itu ya uang. Dan itu kita harus sadari bersama supaya kita juga ngerti bagaimana menghadapi tantangan ini di kemudian hari. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang mau dibahas sebenarnya adalah soal ketamakan. Jadi kalau kita baca ya, dan ini yang tadi kita lihat adalah mata adalah pelita tubuh. Nah, bandingkan mata yang baik dengan ruangan yang gelap dengan mata yang buruk di ruangan yang terang. Jadi nanti kita bandingkannya ini sama Lukas 11-34. Mata itu pelita tubuh dalam arti begini. Kalau mata kita benar, mata kita baik ya. Ya, di dalam ruangan yang gelap memang kelihatannya gelap. Ya kan, kelihatannya gelap, tapi mata kita baik. Jadi kita mungkin masih bisa melihat sisi-sisi terang di satu ruangan yang gelap. Tapi ketika ruangannya terang, jadi lampu itu, cahaya lampu masuk ke mata kita dan menerangi semuanya sehingga kita bisa melihat segala sesuatu. Berarti kalau kita kemudian mata kita jelek, mata kita buta, mata kita rusak, seterang apapun ruangan kita tetap aja nggak bisa ngelihat. Nah, ini poinnya. Jadi mata itu pelita tubuh, mata yang penting. Kalau matanya baik, yang kita lihat baik. Kalau ada terang, maka kita bisa melihat. Kalau ada kegelapan, kita juga bisa melihat kegelapan. Kalau ada terang, kita bisa melihat terang dengan mata yang baik. Sehingga kemudian di Lukas pasal yang ke-11 juga ayat 34 ngomongnya begitu. Mata itu adalah pelita tubuh. Ya, jadi ketika bicara Lukas 11 ayat 34, mata adalah pelita tubuh, barulah kemudian kita lihat perbandingannya dengan Lukas 11 ayat di Lukas yang ke-12 gitu ya. Di Lukas ke-12 ini mengingatkan kita untuk waspada terhadap ketamakan. Nah, ketamakan dan materialisme itu bergantungkan pada materi ya. Jadi sini lihat pasal ayat 13 dikatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepada dia, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan atau perantara atas kamu?" Nah, ini menarik. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan." Jadi ayat ini muncul di Lukas pasal yang ke-12 menyambung Lukas 11 ayat 34 ketika dikatakan mata adalah pelita tubuh. Ketamakan ini ternyata luar biasa. Ya, waktu saya persiapan ini saya makin menyadari gitu ya bahwa saya adalah orang yang berkali-kali gagal soal ini, soal ketamakan. Tapi saya nggak sadar. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak gantung pada kekayaannya itu. Nanti kita masuk lagi makin dalam tentang soal ketamakan ini. Saya kira teman-teman sekalian ya, nggak ada kita, saya nggak tahu, ini perkiraan saya aja ya. Di kita ini, sekarang kita ada berapa orang yang hadir dalam ruangan Zoom ini. Kalau kita mau gimana caranya ya, bisa tunjuk tangan lah misalnya gitu ya. Siapa yang mengaku dirinya tamak? Adakah di kita yang mengaku saya ini orang yang tamak, saya orang yang serakah gitu kan? Saya nggak tahu apakah memang ada yang akan mengaku seperti begitu kan gitu ya. Ini menarik karena nggak ada yang ngaku kayaknya tamak gitu ya. Saya ini serakah gitu. Nah, itu menyangkut ya, yang menjadi bagian yang penting karena apa? Karena sebenarnya ya materialisme itu memiliki kuasa membutakan kita. Inilah yang Tuhan Yesus wanti-wanti dari awal, waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi kalau ditanya di sana supaya dibagi warisan kepada saudaranya, ini bukan soal warisan, bukan soal berantem keluarga, tapi soal ketamakan gitu. Nah, masuk lagi soal ketamakan. Jadi saya merasa ini bagian yang penting untuk kita renungkan baik-baik ya. Jadi yang namanya ketamakan itu ternyata tersembunyi.
mungkin kita tidak menyadarinya gitu ya, karena masih ingat ya Seven Deadly Sins ya, ada kesombongan, ada keserakahan, ada amarah, iri hati, nafsu, ada rakus, dan juga ada kemalasan. Jadi ada pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, and sloth. Di situ ada greed ya, ada ketamakan, ada greed gitu ya. Kalau pride itu mungkin masih ada orang yang merasa ya memang saya orang yang sombong, saya punya dosa suka marah-marah, saya juga punya dosa suka iri hati gitu ya, dan saya juga punya dosa nafsu gitu, saya juga suka punya dosa rakus misalnya gitu ya, atau saya juga malas gitu. Itu banyak orang yang kemudian merasa dari Seven Deadly Sins ini saya melakukan itu. Tapi jarang sekali orang kemudian mau mengaku bahwa saya ini orang yang serakah. Enggak lah, saya nggak serakah lah gitu ya. Walaupun kemudian dia masih pengen punya duit lebih banyak lagi, kerja lagi lebih keras lagi, dapat untung lebih banyak lagi, tetap nggak merasa serakah gitu ya. Itu something yang di dalam satu buku saya baca menjadi bagian yang penting di bagian ini ya, karena banyak orang merasa udah generous. Banyak orang merasa saya udah beri banyak kok, saya udah beri ke persembahan, ke perkantas, ke gereja, ada orang-orang butuh uang saya kasih, saya juga dukung tuh penginjilan, saya juga kasih kepada misi dan seterusnya. Bahkan orang bilang gaya hidup saya juga sederhana gitu kan, saya nggak beli handphone yang mahal-mahal misalnya gitu, saya nggak beli mobil yang mahal-mahal, saya nggak beli rumah yang mahal-mahal gitu. Saya merasa saya oke gitu ya, saya merasa saya oke. Jadi ada orang-orang yang merasa saya bukan nggak masuk ke kelompok ini, kelompok tamak ini, kelompok yang serakah gitu kan. Dan tadi kita baca di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini menarik nih, ketika kita masuk bagian ini, kita bahkan lihat gitu, di mana sebenarnya harta kita apa sih? What is your treasure gitu ya? Kalau kita men-treasure uang, maka disitulah hati kita. Tapi kalau kita treasure kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada hati yang mau melayani, kepada orang-orang yang miskin, maka di situ juga hati kita berada. Jadi itu bagian yang menarik gitu ya. Nah, ini satu artikel saya baca dan saya renung-renungkan, saya pikir betul juga ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat orang lain secara ekonomi di bawah kita? Kalau kita punya uang lebih banyak dibandingkan orang lain, dalam banyak case ya, dan dalam banyak case kita akan melihat orang itu di bawah kita. Bukan cuma di bawah kita soal finansialnya, tapi dia di bawah kita. Sehingga the way we communicate, gitu, cara kita ngomong, cara kita kemudian memperlakukan orang itu karena secara ekonomi dia di bawah kita, maka seolah-olah segala sesuatunya juga jadi di bawah kita. Ini satu artikel kemudian membahas mengenai masalah ini dan saya lihat wah iya juga ya, karena secara tidak sadar kita melihat orang lain yang secara ekonomi di bawah kita itu sebenarnya di bawah kita, jadi seolah-olah di bawah kita. Itu tanda-tanda ketamakan kalau dalam konteks ini ya, tanda-tanda ketamakan. Saya bilang wah iya juga ya, kalau orang kaya datang ke gereja, orang miskin datang ke gereja, ketemu itu walaupun mungkin secara kerohanian sama-sama cinta Tuhan gitu ya, mungkin secara pinter juga sama-sama pinter, tapi yang satu miskin, yang satu kaya. Ketika mereka bertemu, orang kaya itu merasa orang ini di bawah saya. Bukan cuma di bawah secara finansial tadi ya, tapi memang seperti gitu di bawah saya. Jadi think about it. Jadi ini mungkinnya saya nggak akan berdebat soal ini, tapi think about it. Mungkin itu yang kemudian jadi bagian yang penting ya. Mungkin saya punya satu cerita ya. Ini saya cerita yang berkali-kali saya ceritain. Saya nggak tahu apakah saya jadi agak lupa apakah saya pernah cerita di sini. Jadi ada seorang kawan meninggal dunia, dan ketika dia meninggal dunia ternyata masalahnya ada di paru-parunya. Terus istrinya berkata begini, istrinya berkata bahwa suaminya itu meninggal karena mungkin dalam meeting-meetingnya banyak ketemu orang ngerokok dan sebagainya, dan suaminya ini orang yang kerja keras sekali dan pelayanan keras sekali. Jadi kerja keras, pelayanan keras lah, boleh dibilang gitu.
Dan sampai di situ sih rasanya seolah-olah oke-oke aja ya, kerja keras kan oke, melayani dengan giat dan keras ya it's also oke. Tapi kemudian dia bilang kenapa dia kerja keras dan kenapa dia melayani sedemikian keras, karena dia bilang kalau kita nggak punya pangkat, kalau kita nggak punya kedudukan di kantor, kalau kita nggak punya uang banyak, orang nggak akan hargai kita. Dan kalau kita pelayanan, nggak punya jabatan pelayanan, nggak kemudian penting di gereja atau di dunia pelayanan, maka orang juga nggak akan menghargai kita. Jadi dia kerja keras supaya dapat kedudukan, supaya orang menghormati dia. Dia melayani keras sampai punya jabatan pelayanan, supaya orang menghormati dia. Waktu dengar cerita itu saya rasa dia he made mistakes gitu ya. Nggak gitulah. Gitu. Nggak gitulah kita kerja keras supaya orang menghargai, nggak gitulah kita melayani supaya kita dihormati orang. Tapi setelah saya lama-lama mikir gitu ya, saya pikir itu kenyataan. Dan kenapa ada orang seperti itu? Kenapa? Karena kita memperlakukan orang seperti itu. Kita memperlakukan orang yang uangnya banyak, yang pangkatnya tinggi, jauh lebih hormat daripada orang yang nggak punya uang dan yang nggak punya pangkat. Kita menghormati orang yang punya jabatan pelayanan tinggi, yang kemudian melayaninya luar biasa, kita hormati lebih tinggi daripada orang yang nggak punya jabatan pelayanan. Dan kita yang memperlakukan orang seperti itu, sehingga orang-orang itu mengejar kekayaan, mengejar pangkat, mengejar pelayanan, jabatan-jabatan pelayanan. Nah, kalau kita melihat orang seperti begitu, kita sedang menciptakan orang sesuai dengan pikiran kita, dan itulah yang terjadi gitu ya. Ketika merenungkan bagian ini, saya pikir ini sangat-sangat berbahaya, dan kita dituntut ya sekarang ini tidak lagi membeda-bedakan orang dengan uang. Kalau dia kasih persembahan lebih banyak, kalau dia kasih persembahan besar sekali untuk pelayanan, katakanlah pelayanan di perkantas untuk membangun ini dan itu, dan kita menghormati dia lebih karena dia kasih persembahan lebih. That is so wrong. Jadi itu mungkin kita harus hati-hati bagian itu ya. Lalu banyak orang juga kemudian merasa akan lebih aman nantinya kalau saya punya tabungan, saya punya uang gitu ya. Nanti anak saya sekolah di mana, nanti anak saya bagaimana, kalau sakit seperti apa. Saya nggak mau anak saya cuma kalau nanti sakit masuknya di BPJS saja. Saya perlu punya uang supaya nanti dia bisa masuk di kamar yang lebih bagus, nanti diobatin oleh dokter yang saya pilih sendiri, nggak dipilihin oleh BPJS misalnya, seperti begitu. Jadi ada orang-orang yang merasa dia perlu uang untuk keamanan masa depan, seolah-olah kita bisa kontrol masa depan. Jadi kalau nanti sakit saya udah punya jawabannya. Kalau nanti ada ini saya udah ada uangnya dan seterusnya. Jadi ada orang-orang yang merasa seperti itu, dan tanpa sadar itu mendorong orang untuk punya uang lebih lagi, punya uang lebih lagi, punya lebih banyak uang. Dan itu simply ketamakan. Itu simply greed. Ya, orang-orang yang greedy. Dan maybe kita salah satunya. Dan saya mengalami hal-hal seperti ini juga. Dan ada orang-orang yang juga selalu merasa perlu punya lebih banyak. Saya perlu punya lebih banyak nih, supaya saya bisa memberi lebih banyak, supaya saya bisa pelayanan lebih banyak, supaya saya bisa keliling kemana-mana tanpa harus dibiayai. Saya perlu uang lebih banyak supaya saya bisa melayani lebih banyak. Pengen punya uang lebih banyak, gitu ya. Satu kali Bang Ruli dalam satu khotbah di KTA, saya masih ingat dia bilang, money follow the mission. Jadi ketika nanti kita akan sampai juga kepada misi, tapi misi dulu, baru uang. Bukan uang dikumpulin baru kemudian bikin misi. Tapi you have the mission, God has the mission for you, you follow the missions, and the money will follow. Jadi itu kemudian menjadi bagian yang penting. Nah, karena beberapa waktu itu kita bicara terus-menerus tentang perpuluhan, ada banyak pertanyaan, walaupun kita belum masuk ke persembahan, tapi kita udah banyak pertanyaan tentang perpuluhan. Mungkin ini menarik ya, yang kita mau sampaikan. Jadi kalau mungkin agak keras, saya minta maaf, tapi tolong direnung-renungkan bagian ini, karena mungkin bisa menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Kalau kita nanti mau bertanya atau mau berdebat soal ini, feel free, karena bukan saya aja nanti yang jawab, tapi yang lain-lain juga bisa menjawab ya, gitu ya. Yang pertama, perpuluhan itu kalau Randy Alcorn bilangnya itu tithing, itu the training wheels of giving. Itu jadi kayak semacam training wheels
Jadi 1/10. Kalau kita kasih 1/10 buat Tuhan, jadi karena memang itu adalah milik Tuhan, itu memastikan bahwa kita mau bilang bahwa hidup kita nggak tergantung pada uang. Nah, kita bisa macam bertanya ya, kalau nanti saya punya uangnya juga pas-pasan, kalau saya kasih 1/10, maka saya kekurangan. Pertanyaannya adalah kalau kamu kasih perpuluhan, apakah kamu mati? Kalau kamu belum mati karena kasih perpuluhan, maka kamu harus kasih perpuluhan. Jadi dia bilang seperti itu. Jadi sebenarnya perpuluhan itu jadi seperti testing whether you will membiarkan diri kita dipelihara Allah. Kita pasrah dan kita percaya Tuhan pelihara kita. Nah, itu it's a testing gitu ya. Nah, jadi ketika bicara perpuluhan itu adalah sesuatu yang wajib. Nanti setelah slide ini saya ada slide khusus perpuluhan yang agak lebih strong gitu ya, tapi perpuluhan itu menjadi sesuatu yang wajib. Ya, kalau nanti kita akan baca juga dari Maleakhi pasal yang 3, tapi itu ayat yang sudah sangat terkenal gitu ya. Tapi saya mau melipir sedikit daripada sedikit soal perpuluhan dengan persembahan lain yang dibilang cheerful giver gitu ya. Nah, di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 ini bunyinya gini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Nah, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab, nah ini menarik, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, memberi dengan sukacita ini sesuatu pemberian yang berbeda dengan perpuluhan. Perpuluhan itu nggak ada hubungannya dengan sukacita, dengan paksa atau apa. Dia something yang memang wajib. Kita harus beri 1/10 dari penghasilan kita. Perpuluhan wajib. Itu nggak ada hubungannya nanti kalau hati saya lagi senang maka saya kasih perpuluhan. Kalau hati saya lagi nggak senang maka saya nggak kasih perpuluhan. Nggak ada hubungannya sama itu. Jadi perpuluhan harus diberikan. Tapi ada juga orang yang memang memberi dengan sukacita. Jadi ketika memberi dia bahagia sekali, dia senang sekali, dia tidak pernah memberi karena paksaan. Dia menabur. Dia merasa dia perlu menabur karena orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi dia memberi dengan sukacita dan dia pakai ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak kita memikirkan. Ini mungkin mohon maaf ya kalau saya lupa, kalau kemarin ada tanya jawab soal perpuluhan lalu saya kasih juga contoh ini. Saya lupa karena saya kasih contoh di sini atau dikasih contoh di persekutuan yang lain, karena beberapa minggu terakhir ini saya banyak sekali bicara tentang uang di berbagai persekutuan. Jadi saya mau ajak kita memikirkan soal pertanyaan yang menyangkut masalah bagaimana saya bisa memberi sementara saya juga kekurangan. Bagaimana saya bisa memberi kalau saya hidupnya susah. Maka satu kali ada seorang pendeta, ya maafkan saya kalau Anda sudah pernah dengar cerita ini ya. Satu kali ada seorang pendeta ditanya oleh jemaatnya, Pak Pendeta, mana lebih baik, memberi dengan berat hati atau memberi dengan rela hati? Jadi Pak Pendeta ditanya apakah mana yang lebih baik, memberi dengan rela hati atau memberi dengan berat hati? Lalu pendetanya langsung jawab, ya tentu memberi harus dengan rela hati. Karena ada ayatnya juga, memberi dengan sukarela, gitu ya, memberi dengan rela. Harus memberi dengan rela hati, nggak boleh dengan berat hati. Lalu setelah menjawab itu, kemudian kebaktian selesai, dia pulang. Di perjalanan kemudian dia ingat. Kemudian dia ingat tentang 2 kasus yang saya kasih di belakang, di bawah ini. Yang pertama dia ingat Abraham. Waktu Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Apakah dia rela hati atau dia berat hati? Dia sampai kepada kesimpulan, waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, pasti dia berat hatinya, tapi dia taat. Dia berat hatinya, tapi dia taat. Sehingga kalau dia bilang, tanya kalau gitu mana yang lebih baik, memberi rela hati atau berat hati?
Kalau taat, walaupun berat hati, dia akan tetap memberikan. Lalu kemudian diingat lagi tentang kasus janda yang nggak punya apa-apa, dia cuma punya duit. Dua duit itu dia kasih di persembahan, tapi dia tahu kalau dia kasih di dalam kantong persembahan, maka dia nggak punya apa-apa, besok dia nggak makan dan pasti dia mati. Dia memberi dua duit itu dengan rela hatikah atau dengan berat hati? Waktu merenung-renung itu saya pikir mungkin dia lagi mikir-mikir kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Tapi karena dia bilang saya taat kepada pimpinan Tuhan, saya taat karena Tuhan mau saya memberikannya, maka saya berikan walaupun saya nggak tahu besok saya makan apa. Dia berat hati memberikannya, tapi dia taat. Maka ketika memberikan persembahan, teman-teman sekalian, kita perlu pikirkan soal ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi diskusi, ada satu kalimat dalam satu buku yang saya pikir mungkin jadi karena nggak tahu karena penulisnya agak kesel atau seperti apa, dia bilang begini ya, ketika setiap kali ada pertanyaan tentang perpuluhan, itu sebenarnya yang bertanya lagi tidak mau memberi, gitu ya. Tapi saya tidak menjudge apa-apa, tapi dia mungkin karena dalam kekesalannya dia menulis seperti itu di buku. Jadi kalau kita mau memberi perpuluhan, walaupun berat, saya tahu, walaupun berat, penghasilan kita pas-pasan. Saya lagi butuh banyak sekali. Saya lagi butuh, ada orang sakit, saya perlu beli ini, saya perlu bantu adik saya lagi sekolah, saya perlu membantu orang tua saya lagi sakit, saya perlu banyak bantu, saya perlu melakukan banyak hal, saya perlu banyak kebutuhan, tapi saya nggak bisa kasih perpuluhan bulan ini. Boleh? Lalu ingatlah kasus Abraham, ingat juga kasus janda itu, dia bilang lebih baik aku taat sama Tuhan. Dan ketaatan itulah yang kemudian Tuhan perhitungkan, ya. Jadi teman-teman, ini menjadi sesuatu hal yang menarik ketika kita bandingkan persembahan tadi dengan cheerful giver, gitu ya. Kalau Anda mau memberinya dengan berat hati tapi taat, atau Anda sedang punya kelimpahan, Anda sedang punya kelebihan, Anda tidak sedang kekurangan, dan Anda mau memberi dengan sukacita. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Agustinus berkata begini nih. Nah ini slide yang saya pilih memang karena memang agak ekstrim ya, dari mengatakan tithes, ya, perpuluhan are required as a matter of debt. Jadi perpuluhan itu dibutuhkan, disyaratkan seperti mensyaratkan bahwa ini sebagai satu utang. And he who has been unwilling to give them has been guilty of robbery. Wow. Jadi kita tuh guilty of robbery if you don't give willingly, gitu ya. Whosoever therefore desire to secure a reward for himself, let him render tithes. And out of these 9 parts, let him seek to give alms. Jadi dia mau mengatakan bahwa ketika memberikan perpuluhan, ya, kalau dia mau kemudian mengamankan atau mendapatkan reward buat diri kita sendiri, biarlah kemudian dia memberikan perpuluhan. Dan 90%-nya, dan 9 part, biarlah itu kemudian juga dia mau memberi kepada orang-orang miskin. Ada satu gambar yang menarik ini, dia kutip Maleakhi 3:10, tapi dia kasih judul Will a man rob God? Apakah manusia akan merampok Allah? Ya, ini menjadi menarik ketika di Maleakhi 3:10, bawalah persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan di sini, ya. Ujilah aku, karena aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat kepada kamu sekalian sehingga nggak ada tempat untuk kemudian menyimpannya. Nah, teman-teman sekalian, perpuluhan menjadi sesuatu hal yang memang selalu jadi pertanyaan, selalu jadi isu yang penting. Tapi kalau saya mau sarankan kepada kita, it's better to obey. Ya, lebih baik taat kepada Tuhan karena Dia yang akan pelihara kita. Lagi pula memberi 1/10 nggak membuat kita mati. Kita masih punya 90%. Kita masih bisa punya 90%, tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa 90% itu pun bukan punya kita, tapi punya Tuhan, itu milik Allah.
yang harus kita hati-hati pakai supaya bisa bermanfaat dan kemudian menjadi berkat buat pelayanan, buat kemuliaan Allah. Nah, saya sesuai saran tadi ingin berhenti dulu di sini, gitu kan. Teman-teman, kalau seandainya dari sisi tadi bicara soal dua hal, saya ingat ketamakan dan soal persembahan. Soal persembahan, baik itu persembahan perpuluhan atau persembahan yang diberikan dengan sukacita, dengan cheerful, gitu ya, yang Allah sukai. Is there any question atau ada teman yang mau sharing tentang ini? Maybe good. Oke, ada Pak Garsiani, Pak. Silakan. Makasih Bang. Ya. Mau tanya Bang, saya sih waktu di mahasiswa belajar banyak ya tentang pentingnya memberi perpuluhan, dan saya berusaha untuk itu sampai sekarang sudah menikah, punya 2 anak. Cuma jadi pergumulan saya begini Bang, saya dulu sih sering konflik sama mama saya karena di gereja saya gereja suku ya, HKBP, yang saya jadi agak kecewa berat ketika memberikan perpuluhan ke gereja, ya saya sebut gereja saya itu jadi seperti menggarami air laut, kelebihan masa depan gereja, pembangunan sumber daya manusia, sekolah minggu, remaja atau pemuda itu kurang diperhatikan. Lebih uang itu untuk pembangunan fisik, lantai 2, lift, bahkan gereja-gereja KBP, gereja saya juga ada bangun lift. Lebih ke pembangunan fisik gitu. Rumah pendeta makin besar, parkir makin luas, ruang serbaguna. Jadi saya sering berdebat dengan mama saya lebih bagus ya entah ke perkantas, entah ke anak asuh begitu kan, World Vision misalnya. Yang saya yang saya sekarang pertanyaan saya begini Bang, apakah gereja juga yang dananya berlebih sudah sampai miliar tapi kebutuhannya mungkin kebutuhan operasionalnya tidak sampai 1/10, dan saya melihat ada satu gereja yang tidak terlalu terkenal di Jawa Timur justru menjadi berkat. Teman saya bisa kuliah teologi karena gereja ini memberikan beasiswa, entah dia denominasi apapun. Nah, sementara gereja saya yang sudah berkelimpahan uang itu ya apakah mereka juga wajib memberi perpuluhan? Ini juga teman-teman saya yang jadi majelis di gereja, apakah gereja itu yang sudah menghimpun uang begitu banyak, berlebih gitu, saking berlebihnya membangun sarana fisik yang nggak tahu buat apa gitu. Nah itu apakah gereja juga dituntut untuk memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan Bang? Gitu. Kalau kita lihat, saya pernah melihat data makanan sisa di Indonesia itu sekian juta ton itu bisa memberikan untuk orang miskin, nggak tahu proporsinya 25% atau berapa. Tapi setidaknya kalau artinya banyak yang kelebihan gitu Bang. Nah saya mau coba soroti gereja sendiri, kan kita secara personal tadi Abang tunjuk. Nah secara institusi kita mungkin bergabung di gereja atau pekerja atau pelayan di gereja, apakah gereja yang sudah berlebihan uang itu juga punya kewajiban yang sama gitu Bang? Makasih. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ini memang sesuatu yang menarik, tapi juga at the same time sensitif. Ya, kita juga harus hati-hati. Nah, tapi menurut saya kita dikasih hikmat lah ya, dikasih hikmat oleh Tuhan. Saya nggak mau langsung jawab tadi apakah kemudian gereja udah berlebihan perlu kita kasih perpuluhan atau tidak. Tapi coba pikirkan begini ya. Kalau kita baca Malia ketiga kan sebenarnya bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Nah, ada persediaan makanan di rumahku. Jadi poin yang paling penting adalah sebenarnya apakah gereja itu sudah bisa cukup untuk bisa melayani Tuhan? Atau kalau kita lihat perkantas, nah, saya pengurus perkantas sejak lama gitu kan, dan saya tahu sedikit sekali, bukan sedikit ya,
Kalau Perkantas bikin retret, kalau Perkantas bikin camp, kalau Perkantas bikin acara penting gitu, biasanya dananya langsung berlebihan. Karena kenapa? Karena orang suka sekali memberi event, memberikan persembahan kepada suatu kerjaan yang lebih jelas tujuannya gitu. Misalnya camp kepemimpinan atau camp keputusan atau KTA dan seterusnya. Itu kelihatan banyak gitu. Jadi persembahan tiba-tiba walaupun nggak tiba-tiba, tapi biasanya di hari-hari terakhir itu persembahan melimpah dan biasanya untuk acara-acara Perkantas itu surplus. Nah, tapi yang namanya biaya operasional itu almost always defisit kalau di Perkantas tuh. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena orang memang tidak terlalu suka, atau mungkin dia tidak ngapain kemudian kasih Perkantas untuk bayar listrik, kasih Perkantas untuk bayar gaji gitu ya. Karena ada hal yang lain yang rasanya lebih penting gitu. Padahal sebenarnya operasional itu penting. Makanya seringkali kita suka bikin strategi kalau gitu nggak usah dibagi dibeda-bedaan lah antara biaya operasional atau biaya misi atau biaya pelayanan, karena semuanya sebenarnya adalah untuk melayani Tuhan gitu kan. Nah, jadi kalau bicara seperti itu memang akhirnya kita harus pikir apakah kemudian gereja masih tetap bisa functioning. Ya, kalau gerejanya lagi ngos-ngosan, kalau gerejanya lagi kembang kempis begitu, kita wajib loh kasih persembahan. Dan mungkin malah bukan 10% gitu, malah lebih dari 10%. Karena kita wajib untuk membuat satu lembaga pelayanan itu bisa mengerjakan panggilannya gitu. Baik itu gereja maupun Perkantas. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gimana kalau gerejanya berlimpah-limpah? Saya baru baca satu buku juga yang mengatakan begini ya. Kalau orang-orang Amerika itu tidak memberikan perpuluhan, maka saat ini ya terbalik kalimatnya begini. Kalau karena orang Amerika itu memberikan perpuluhan, walaupun mereka catat itu jumlahnya tidak sebanyak yang mereka pikirkan, jadi nggak semua orang Kristen kasih perpuluhan, tapi karena banyak orang-orang Amerika kasih perpuluhan, begitulah kemudian penginjilan tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau dibilang salah satu kenapa penginjilan tersebar di seluruh dunia, salah satu alasan kenapa kemudian gereja berkembang di mana-mana, karena ada orang-orang yang memberikan persembahan perpuluhan. Jadi yang saya mau katakan sebenarnya adalah bahwa persembahan perpuluhan itu penting. Tapi kalau kita lihat gereja kita sedang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yang 20 Oke. Jadi kalau kita lihat ada gereja-gereja yang mungkin tidak melakukan apa yang seharusnya, sebenarnya kalau persembahan banyak, yang harusnya dilakukan, saya setuju sama Pagar tadi, adalah kembangkan penginjilan. Kan di situ yang harusnya dilakukan. Dan tanggung jawab kita sebenarnya adalah kemudian memberikan dorongan-dorongan sedemikian rupa supaya gereja melakukan penginjilan, menjangkau lebih banyak orang, karena itu artinya persembahan-persembahan perpuluhan yang diberikan kepada gereja itu untuk membuat gereja bisa hidup dan bisa hidup untuk melayani, menjangkau lebih banyak orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Nah, saya juga melihat itu jadi penting gitu. Sekarang Perkantas apakah ingin membangun gedung yang besar tapi melupakan penginjilan? Nah, itu juga kalau nanti Perkantas lagi udah mulai menyimpang bangun gedung tapi kemudian sedikit penginjilan, kita harus sama-sama kritik gitu. Kita harus sama-sama bangun supaya tapi bukan kemudian akhirnya tidak memberikan persembahan gitu. Nah, kalau saya sih melihat kalau gereja saya saya juga bergereja, dan gereja di tempat saya bergereja itu saya tidak memberikan seluruh persepuluhan saya. Tapi saya berikan perpuluhan, tapi tidak seluruhnya di satu tempat gitu. Saya bagi-bagi gitu ya. Jadi ini sekali lagi tergantung bagaimana mata kita dan hati kita terbuka untuk melihat apa yang Tuhan mau. Tapi itu untuk bagian perpuluhan yang wajib harus diberikan. Nah, tapi ada yang tadi yang persembahan yang diberikan dengan sukacita tadi gitu. Cheerful giver-nya itu juga harus ada yang kita mau berikan karena memang kita mengasihi orang-orang atau mengasihi hamba Tuhan. Jadi perpuluhan itu juga bisa diberikan langsung gitu. Saya suka juga memberikan langsung kepada 1-2 hamba Tuhan yang saya anggap
saya perlu bantu gitu kan. Itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, tapi yang pasti perpuluhan harus diberikan, itu pasti. Kemana kita memberikan perpuluhan? Saya kira tetap kepada lembaga-lembaga yang memang membutuhkan dana untuk bisa mengerjakan pelayanannya, gitu kan. Termasuk dari situ gereja dan juga para church seperti Perkantas dan lembaga-lembaga pelayanan lain. Karena mereka memang murni gitu. Kecuali kalau gerejanya udah berbisnis ya, atau mungkin Perkantas berbisnis gitu ya. Tapi kalau kita hidup pelayanan kita itu hanya dari sumbangan, dari donasi, maka disitulah kemudian kita perlu supaya menjaga, kalau bahasanya Malayaki itu menjaga supaya tersedia ada persediaan dalam rumah Tuhan gitu, persediaan makanan di rumahku, kira-kira gitu kan. Persediaan makanan kan bisa diterjemahkan macam-macam, termasuk gaji di situ, termasuk listrik, termasuk wifi, termasuk kebutuhan asuransi staff dan seterusnya gitu ya. Jadi saya kira gitu ya. Saya nggak mau bilang tidak memberi karena gerejanya sudah kaya, tapi kalau gerejanya tidak dikasih persembahan, you can imagine betapa hancurnya pelayanan gereja ketika kita nggak lagi kasih persembahan kepada gereja. Tapi sebaiknya mungkin tetap kasih persembahan, tapi kita tetap menyampaikan masukan-masukan gitu supaya gereja melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Begitu kira-kira, Pagar, ada tanggapan? Makasih Bang. Oke, ada yang lain terkait persembahan? Ini menarik. Saya sekali lagi, oke, ada Maya. Maya, silakan Maya. Maya, oke. Iya, Pak. Selamat malam, Pak Peter Yakub. Ya, selamat malam. Saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena saya ingin bertanya apakah saya tamak gitu ya. Yes. Saya mau mencoba sesikat mungkin gitu ya. Saya pelayanan di Sambas, Kalimantan Barat, di perbatasan Malaysia Indonesia, dan melakukan satu perintisan dengan KTB, dan itu banyak sekali dampaknya. Dari perjalanan di Sumba, dari Malang, saya alumni Perkantas Malang, dari Malang, kemudian Sumba, lalu Kupang, lalu sekarang Sambas, itu dalam hal persembahan memang saya tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan gitu ya. Tetapi ketika dan pelayanan itu saya lebih banyak membantu gereja lokal dalam hal apapun, tetapi di Sambas diizinkan Tuhan di dalam satu perintisan KTB, memang nggak mudah, dan memang akhirnya kami menyadari bahwa kami butuh, karena bermisi ya, juga dengan saya sebagai UPG, cuman ini kan saya tidak diutus lembaga manapun. Saya diutus karena saya suka aja ngumpulin orang. Kebetulan sekarang menjadi guru. Saya bukan sedikit ya, mulai terusik dengan masalah finansial itu di Sambas. Ya. Karena sebagai orang pekerja di perusahaan Jepang Meiji, waktu di Malang itu emang nggak mudah ya. Biasa pegang uang, biasa apa, memang di sini benar-benar Tuhan izinkan bagaimana untuk merasakan banget gitu perintisan di mana kami bekerja, dan itu untuk pelayanan kami. Kenapa tadi saya bilang tamak? Saya takut apakah saya terlalu banyak check out keranjang kuning ya, tapi sekarang sudah banyak enggak gitu ya, kurang mengatur keuangan atau bagaimana. Tetapi satu hal Pak Peter, dari perjalanan yang tadi saya sudah sampaikan, di saat saya dalam tanda kutip kekurangan uang di Sambas, namun Tuhan kasihkan malah lebih banyak jiwa gitu Pak Peter. Maksudnya saya terkadang melihat pertumbuhan jiwa-jiwa dari yang 2 orang. Ya, saya mencoba mengikuti waktu itu, sudah lama sekali ya, tahun 2020 sebelum Pak Yahya meninggal, kalau kenal dengan Pak Yahya yang di Surabaya.
adiknya Pak Lukas. Nah, itu beliau mengatakan, Maya and Tuhu, you must have your own ministry. Itu saya pegang. Lalu Mas Oka mengatakan, Mbak Maya cobalah dengan 4 orang, Mbak Maya buka pintu dan ajak KTB. Dari 2 orang sekarang 22 dan mulai mengarah ke 50. Dari 1 sekolah saja, lalu nanti ini ke depan sepertinya Tuhan mau izinkan bahwa sekolah-sekolah itu pun akan mencoba bukan meniru apa ya namanya, mencoba juga melakukan KTB seperti yang saya lakukan, karena kami memberi hidup nggak hanya sebagai guru PAK gitu Pak Peter. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah dosa saya? Mungkin Pak Peter tahu, saya jadi kayak selalu deg-degan gitu Pak. Aduh, tapi Tuhan itu caranya unik ya. Namanya ibu-ibu ya Pak. Kadang kita kurang mau anak-anak ini SPP kadang kita bayarin, dan juga kita kurang kebutuhan untuk mereka. Kadang nggak punya makan anak-anak pedalaman ya, yang datang ke Sambas. Itu gini Pak, apa namanya? Misalnya, aduh ini kok butuh sekian, kurang 2 juta atau apa, mau pinjem siapa. Tapi Tuhan itu memelihara dengan caranya yang unik gitu. Tiba-tiba dapat kiriman dari Pontianak, kita nggak kenal, itu bentuk sembako, bentuk apa. Dan akhirnya nggak jadi utang. Akhirnya sampai suami gajian, akhirnya ada aja gitu Pak. Tapi kan saya nggak mau tiap hari spot jantung Pak, hanya masalah uang gitu. Terima kasih. Iya. Mbak Maya, saya panggil Mbak Maya lah ya. Mbak Maya, terima kasih untuk sharingnya. Saya kira bukan soal deg-degannya itu, karena deg-degan itu kelihatannya memang jadi kayak semacam exercise iman gitu ya, percaya sama Tuhan. Kalau menurut saya ya, Mbak Maya ya, di setiap kita itu pasti punya hal-hal yang membuat kita deg-degan. Jadi ada orang yang deg-degannya soal uang, tapi juga ada orang yang deg-degannya soal yang lain gitu ya. Jadi kita nanti punya istilahnya punya salib yang kita tanggung masing-masing. Nah, kalau Mbak Maya mengalami hal-hal di mana kayaknya situasinya sulit secara finansial gitu, mengalami hal-hal seperti begitu, kita selalu percaya gini, kita selalu percaya Tuhan cukupkan. Itu poinnya dulu. Kita percaya Tuhan cukupkan. Tapi saya harus mengatakan bahwa kita ini nggak ada yang kebal sama soal uang. Dan kita semua, makanya saya tadi bilang mungkin di dalam Zoom grup ini nggak ada yang merasa satupun dirinya tamak, gitu. Nggak ada yang merasa tamak, gitu kan? Tapi pada dasarnya, kalau kita list satu persatu tadi slide yang saya lihat itu, bahwa kita sebenarnya ada keinginan untuk dapat lebih banyak dan dapat lebih banyak. And that's the problem. Karena namanya uang itu, nanti sebenarnya ini ada di slide saya yang belakangan. Dan saya nanti di bagian akhir juga akan cerita tentang bendahara yang tidak jujur. Yang kemudian juga mempunyai masalah keuangan yang mungkin mirip-mirip. Walaupun memang kalau bendahara ini kan karena dosanya, karena dia nggak jujur, kemudian dia bingung gitu ya, dia gimana caranya. Nanti saya akan ada di slide bagian terakhir, jadi mungkin nanti akan lebih terjawab ya Mbak Maya di slide-slide terakhir. Tapi yang saya ingin appreciate dan juga congratulate kalau boleh dibilang, Mbak Maya sudah diberkati Tuhan dengan begitu banyak. Ada banyak orang nggak kekurangan uang, tapi nggak menangkan siapa-siapa kok. Nggak punya KTB, nggak punya siapa yang mau dilayani gitu. Wah, ini Mbak Maya jauh lebih kaya daripada orang-orang yang lain. Walaupun mungkin secara finansial terbatas, tapi dari sisi saya sekali jujur aja ya, mamanya kalau lihat orang punya KTB dan ada orang yang datang mau dilayani, wow, itu harta yang luar biasa berharga, gitu ya. Jadi jangan mau dibohongi oleh pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa kalau kamu melayani seperti begini nggak ada uangnya gitu ya, Tuhan nggak pelihara. Oh, jangan mau, itu bisikan-bisikan yang salah sama sekali, dan kita nggak mau dipengaruhi oleh itu karena kita percaya sama Tuhan yang memelihara. Nah, masih ingat tadi saya sempat cerita soal janda yang memberikan 2 duit. Ketika dia kasih 2 duit tuh, dia besok dia pikirannya ya sudahlah, kalaupun matilah besok, karena ini duit terakhir yang saya punya dan Tuhan perintahkan supaya saya kasih, maka saya kasih. Maka dia taat. Tapi bukan cuma soal dia kemudian dipelihara oleh Tuhan,
tapi namanya tercatat dalam buku kehidupan ini, tercatat dalam Alkitab, dan sampai sekarang orang masih membahasnya, bagaimana seorang yang sangat terbatas bisa dan mau untuk taat gitu ya. Jadi saya nanti jawabnya dipakai slide saya yang bagian akhir ya, Mbak Maya, supaya saya masih online. Jadi, terima kasih. Terima kasih peneguhannya ya, karena suami sedang mempersiapkan yayasan, teman-teman doakan, karena nggak mudah di Sambas mostly IAM ya. Tetapi kami belajar untuk menjadi yayasan yang berbeda, dan nama yayasan itu adalah Yayasan Pelayanan Dua Peser. Saya kira Pak Yakub ini, Pak Peter inilah sudah paham hal itu. Karena kami memberi bukan di dalam kelebihan kami, kelimpahan atau apa kami. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Kak Maya. Bang Peter, ada pertanyaan dari salah satu rekan alumni. Bang, saya pernah mendengar orang memberikan perpuluhan, tapi uangnya disimpan dahulu. Jadi tidak semua uang per bulan itu langsung dialokasikan, tetapi disimpan dulu, nanti baru pembagiannya dikeluarkan pelan-pelan. Mungkin di bulan atau tahun yang berbeda. Dan uang tersebut bukan untuk gereja juga, tapi termasuk untuk kebutuhan keluarga atau memberi ke orang yang membutuhkan. Jadi bagaimana menurut Abang mengenai hal ini? Iya, kalau disimpan dulu ya, saya punya rekening khusus juga untuk itu. Jadi perpuluhan ke setiap bulan saya masuk ke rekening itu. Tapi kan saya dapat uang bukan cuman yang rekening itu bukan cuma per bulan. Kalau saya pelayanan misalnya juga kadang-kadang suka dapat viatikum, saya masukin semua di situ. Jadi itu dana pelayanan, jadi untuk termasuk dana perpuluhan saya. Nah, tapi maksudnya gini, boleh sepanjang kita tahu tujuannya. Nah, tapi jangan kemudian tujuannya untuk saving. Nah, itu ya, kalau menurut saya yang agak keliru, tanda kutip kelirunya itu adalah kemudian itu dikumpulkan untuk kalau nanti keluarga membutuhkan. Nah, menurut saya itu juga agak keliru ya. Jadi mungkin kalau ini untuk dukung pelayanan. Saya tahu ada kalau saya ini ada gereja yang saya mau kasih, tapi kita lagi minta RAB-nya, istilahnya biaya-biayanya, karena dia mau bangun gereja dan dia lagi punya RAB-nya. Jadi dananya masih saya simpan karena untuk gereja itu, atau untuk kemudian kepentingan pelayanan yang lain, tapi kemudian dia masih belum kasih biayanya gitu. Nah, saya ingin juga kasih dalam bentuk yang cukup besar supaya bisa menyelesaikan masalah mereka gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya kita kumpulkan dalam satu rekening dan itu ada tujuannya, fine. Tapi kalau misalnya, kalau menurut saya ya, di mana kita bergereja, kita wajib kasih perpuluhan kita, walaupun mungkin tidak full, karena kita mungkin alokasikan untuk pelayanan yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya gerejamu atau perkantas butuh yang sifatnya operasional, saya kalau perkantas yang sifatnya operasional saya udah sisihkan, dan saya biasanya ngasihnya langsung berapa bulan gitu ya, nggak rutin per bulan modelnya gitu ya, jadi dia langsung seperti itu. Jadi yang sifatnya untuk operasional, untuk mendukung pelayanan, untuk yang kalau Malaya ketiga istilahnya untuk supaya tersedia persediaan makanan di rumah, itu sebenarnya wajib kita kasih. Karena kalau enggak, bagaimana kita bisa melihat pelayanan bisa bertahan dan berkembang, gitu ya. Sama seperti tadi jawaban yang tadi. Kira-kira seperti itu. Tapi hati-hati kalau kemudian nanti disimpan, lalu dipakainya nanti kebanyakan hanya untuk misalnya mendukung keluarga, gitu ya. Padahal sebenarnya yang soal mendukung keluarga itu kita pakai ayat yang tadi, ayat yang cheerful giver. Gitu ya. Jadi kita pakai ayat yang itu, maka kita memberi di luar itu, tapi kita pastikan bahwa Tuhan sediakan uang itu juga untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tanda kutip orang miskin bisa termasuk di dalamnya keluarga kita juga kan gitu ya. Kita bisa memberikan seperti itu. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu. Pastinya mungkin nggak terlalu sesuai dengan harapan, tapi saya tidak mau tidak taat kalau soal ini. Jadi taat itu adalah taat kepada perintah Tuhan untuk memberikan perpuluhan,
mau dia disimpan dulu dengan satu tujuan, tapi itu kemudian tujuan untuk memelihara pelayanan, memelihara hamba Tuhan, memelihara supaya tersedia makanan di rumah Tuhan gitu ya. Dan itu juga mungkin dalam konteks yang sama bisa berlaku untuk lembaga-lembaga yang lain. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Oke, saya lanjut ya kalau gitu ya. Ya, silahkan Bang. Oke, saya lanjut ke mana? Oke. Ya, the mandate to help the poor gitu ya. Ini juga gambar kiri ini gambar di Bangladesh, gambar kanan ini gambar di Indonesia. Sama-sama gambar tentang bagaimana orang-orang hidup di dalam kemiskinan sehingga sebenarnya nggak layak hidup. Mungkin kalau kita lihat di diri kita gitu ya, orang-orang miskin nggak layak hidup gitu ya, nggak layak hidup dan Tuhan Yesus pernah bilang bahwa orang miskin selalu ada padamu. Dan kalau kita berpikir bahwa orang miskin itu bisa dituntaskan, nggak ada lagi orang miskin, kayaknya itu nggak mungkin. Jadi Alkitab juga jelas ada beberapa tempat bicara bahwa orang miskin itu selalu ada. Dan dia selalu ada. Dan kalau dalam konteks ekonominya, nanti kita akan lihat bahwa setiap kali ada orang mendapatkan lebih, maka ada orang lain yang mendapatkan kurang. Itu teori ekonominya selalu begitu. Kalau ada orang kaya banget, maka ada orang miskin banget. Makanya kalau di dalam teori ekonomi itu ada yang namanya Gini ratio, yang sebenarnya menjaga supaya gap antara yang kaya dan yang miskin itu makin kecil gapnya. Gapnya ini yang berbahaya. Di Indonesia, unfortunately, gapnya itu cukup tinggi gitu. Jadi ada orang yang kayanya kaya banget, ada orang yang miskin banget. Dan ini yang mau kita atur supaya dia gapnya makin tipis. Nah, kalau masih ada gap, jadi orang kaya harus sadar benar. Alkitab juga berkata seperti begitu. Orang kaya harus sadar benar bahwa kelebihannya itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan yang miskin, yang kekurangan. Dan itu harus sadar. Jadi jangan sampai kita pernah berpikir bahwa saya kaya karena saya hebat, saya lebih pintar dari orang lain, maka saya dapat uang lebih banyak. Tapi sebagai orang-orang Kristen kita berpikir bahwa ketika kita punya lebih, maka itu adalah milik mereka yang kekurangan. Ya, jadi itu always like that. Ya, kalau cara berpikirnya, maka ada yang namanya mandat to help the poor-nya ya. Saya akan coba kasih ayat-ayatnya di sini. Ini ayat yang harus kita jawab. Apakah orang Kristen bertanggung jawab terhadap orang miskin? Ralph Emerson pernah bilang, saya nggak bertanggung jawab sama orang miskin, bukan saya yang bikin dia miskin, katanya bilang, bukan saya yang bikin dia miskin. Lalu kalau dia miskin bukan salah saya, kenapa saya harus bertanggung jawab kepada mereka? Nah, jadi itu orang-orang yang banyak berpikir begitu, dan banyak juga kita orang Kristen berpikir ya saya juga udah punya orang miskin di keluarga saya gitu. Saya harus menghidupi adik saya harus menghidupi keluarga saya, pengeluaran saya banyak. Jadi mohon maaf saya nggak bisa bantu orang-orang miskin di luar sana gitu. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang memang kita harus berpikir secara bertanggung jawab. Ya, harus hati-hati berpikir ini. Nah, Ulangan 15 ayat 10 berkata begini, engkau harus memberi kepadanya, dalam konteks ini orang miskin, ya, engkau harus memberi kepada orang miskin dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi perintah menolong orang miskin itu adalah sesuatu yang memang real, karena itu yang kemudian Tuhan bilang, kalau kau bantu orang miskin, Allah akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Nah, jadi kalau berpikir terbaliknya teman-teman ya, kalau berpikir terbaliknya, ya sama seperti tadi berpikir perpuluhan gitu ya. Kalau saya kembali ke perpuluhan dulu ya. Kalau kita kasih Tuhan, kalau kita kasih perpuluhan kita, 10% kita kasih. Atau mungkin kita tambah lagi memberi orang miskin dan seterusnya kita kasih 20% gitu ya. Maka
kita akan melihatnya ya, 20% yang kita kasih itu dari berkat yang Tuhan berikan. Maka sebenarnya the more you give, makin besar kita beri. Itu sepertinya kita sudah mengakui bahwa makin besar yang Tuhan kasih sama kita. Maka ketika kita juga memberikan kepada orang miskin dengan catatan seperti ini ya, Allah akan memberkati. Kita makin yakin tuh. Kita memberi lebih banyak karena Tuhan memberi lebih banyak lagi. Dan itu sesuatu yang jangan dibalik pemahamannya, saya mau memberi supaya Tuhan beri lebih banyak. Tidak. Karena Tuhan beri lebih banyak, maka saya beri lebih banyak. Karena Tuhan beri lebih banyak lagi, saya kasih lebih banyak lagi. Jadi kalau kita dapat penghasilan lebih besar, yang harus meningkat adalah the giving, gitu ya, bukan the saving, gitu ya. The more you get, the more you give, bukan the more you save, gitu ya. Jadi itu ada komposisinya seperti minggu kedua kemarin kita bahas ya, kapan kita harus nabung, kapan kita harus memberi dan seterusnya. Tapi the more you get, jadi budaya yang kita mau bangun adalah the more you give, bukan the more you save, gitu ya. Jadi hati-hati di bagian seperti itu. Lalu yang kedua ayatnya Imamat 19 ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasilmu. Saya kira ini waktu itu udah dikutip dari salah satu penanya di minggu pertama ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Kenapa? Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri memelihara orang-orang asing, orang-orang miskin, itu dengan cara supaya orang-orang kaya ini, orang-orang surplus ini, orang-orang yang punya banyak ini, tidak kemudian ngambil semuanya untuk dirinya sendiri, tapi memang dia harus set aside ya sebagian untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan. Jadi itu kemudian dua ayat ini menjadi pegangan kita kalau kita bicara soal apakah orang Kristen harus bertanggung jawab terhadap orang miskin. Jawabannya yes. Tapi kita juga bisa bilang, tapi kalau kita nggak bertanggung jawab sama orang miskin, karena kita nggak mungkin menyelesaikan kemiskinan di negara ini aja, kita nggak mungkin. Apalagi kalau kita mau menyelesaikan kemiskinan di India, di Bangladesh, atau di negara-negara lain, tidak mungkin. Nggak mungkin memang, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang miskin selalu ada. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kemudian Tuhan memelihara orang miskin melalui kita. Kalau saya akan mengatakan kepada diri sendiri, saya nggak mau kehilangan momen ini. Momen bahwa Tuhan mau pakai saya untuk menolong orang-orang miskin. Wow, itu udah momen yang sangat-sangat berharga buat saya. Jadi saya bisa cerita panjang mengenai masalah ini, tapi kita harus lihat waktu. Nah, tapi ada juga nih reward-nya nih, reward for helping the poor. Sehingga teman-teman kalau kita mau tolong orang miskin, ayo sama-sama sama saya untuk melihat ini sebagai sesuatu yang sebenarnya sangat rewarding buat kita. Sangat baik buat kita gitu ketika kita menolong orang-orang miskin. Ayat yang unik gitu adalah ayat Amsal 19:17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nggak ada ayat lain di Alkitab yang bilang bahwa Tuhan punya utang sama kita. Nggak ada ayat yang kemudian seperti itu. Yang banyak kita berhutang sama Tuhan. Jelas itu. Kita berhutang sama Tuhan. Tapi ayat ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita punya belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang orang yang butuh belas kasihan, kita memiutangi Tuhan. Wow, kalau Matius 25 kan juga mengatakan begitu ya. Nanti kita bisa baca itu kan, kalau apa yang kamu lakukan kepada salah satu orang yang hina ini, kamu lakukannya untuk aku. Jadi kalau kita kasih makan orang miskin, kita kasih makan Tuhan Yesus. Tapi kalau saya jadi pengen baca bukan bagian itunya, tapi bagian ketika Tuhan Yesus mengatakan bagian yang terakhirnya ya, ketika di ayat 44 ya, Matius 25, lalu mereka pun akan menjawab ya, bukan 44 dulu, di ayat
40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nah ini lihatnya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Menarik nih. Karena ketika habis dia ngomong enyahlah, ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Bentar. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab, Tuhan kapan? Bila mana kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Waktu baca bagian ini, kita jadi ngeri kalau nggak nolong orang miskin gitu ya. Karena Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada salah satu yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Artinya kalau kamu tidak melakukan itu kepada orang-orang yang miskin, kamu tidak melakukan untuk aku. Maka ayat itu ketika Tuhan bilang, enyahlah. Saya jadi pikir ya, bahwa mandat menolong orang miskin itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu clear. Orang miskin ada di sekeliling kita. It is our duty. It is ours to help them. Jadi kita harus lakukan itu. Dan bukan cuman itu jadi wajib, tapi Tuhan Yesus kemudian juga Alkitab mengajar kepada kita bahwa ada reward kok kalau kita menolong orang-orang miskin. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Memiutangi Tuhan. Mana ada Tuhan jadi utang sama kita? Kalau bukan ketika kita menolong orang-orang miskin. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Nah, lihat ya. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Teman-teman, kalau saya punya waktu banyak, saya bisa cerita bagaimana Tuhan menolong saya luar biasa. Gitu. Saya pernah mengalami satu titik di mana kemudian kita rugi banyak sekali karena ditipu orang. Saya pernah ditipu orang. Saya bersama istri ditipu orang banyak sekali. Kita nggak tahu boleh dibilang waktu itu habis-habisan. Tapi saya kan masih kerja ya, jadi saya masih punya gaji bulanan. Tapi kita habis-habisan ditipu orang. Tapi kemudian bagaimana kemudian Tuhan menolong itu sangat ajaib, gitu ya. Dan itu tiba-tiba di tahun itu 2010-an itu, saya tiba-tiba dipindahkan ke kantor Bank Indonesia di Singapura. Dan di Singapura kemudian saya mendapatkan gaji yang 2 kali lipat dari gaji saya di Jakarta. Dan begitulah cara Tuhan menggantikan kerugian-kerugian yang saya alami. Saya nggak pernah merencanakannya, saya nggak tahu. Gitu. Tapi saya cuma makin meyakini bahwa Tuhan pelihara hidup saya. Makanya baca ayat-ayat seperti begini, orang yang baik hati akan diberkati. Saya nggak tahu apakah saya baik hati atau tidak, tapi saya merasa saya diberkati oleh Tuhan. Karena ia membagi rezekinya kepada yang miskin. Maka sekarang kalau ketika kita lihat orang-orang yang miskin, kita sangat-sangat punya hati kepada mereka dan kita bisa menolong mereka. Dan kita sangat diberkati. Saya sekarang bersama beberapa teman, ya, kebanyakan juga orang-orang perkantas juga, punya yayasan namanya Papua Ministry. Nama lengkap yayasannya sih sebenarnya Fajar Papua Sejahtera, tapi kita lebih gampang bilangnya Papua Ministry. Karena kita melayani orang-orang Papua. Kita nggak sanggup pergi ke Papua, kita nggak sanggup kemudian menyediakan waktu untuk bisa mission trip ke Papua. Sampai akhirnya Tuhan bukakan bahwa di Jakarta ternyata banyak sekali anak-anak Papua yang membutuhkan bantuan. Butuhkan bantuan untuk mereka bisa kuliah, supaya mereka bisa jadi pemimpin nantinya. Tapi mereka juga butuh makan. Mereka juga butuh pembinaan. Mereka butuh kasih orang tua. Wow, ketika saya secara pribadi dengan teman-teman itu, kalau ketemu sama mereka itu, hati kami itu sukacita sekali, sangat bersukacita. Saya jujur akhirnya mengatakan, saya lebih senang berduduk bersama-sama mereka daripada duduk dengan para pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang kaya itu.
Karena duduk dengan pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang kaya itu yang diomongin cuma duit, kemewahan, gadget yang baru, luar negeri, dan seterusnya. Tapi kalau bicara sama orang-orang yang miskin itu, kita sungguh melihat bagaimana Tuhan pelihara. Dan Tuhan pelihara libatkan saya, libatkan kita. Isn't that wonderful gitu ya, melihat hal-hal seperti itu. Dan teman-teman jangan sampai kehilangan momen-momen ketika kita boleh menolong orang-orang miskin. Karena itu yang terbaik. Di Manado, saya pernah hasil kerja saya luar biasa baik, pelayanan baik, dan saya bilang itu the best year gitu ya. Saya bilang ini apa Tuhan kasih the best year. Tapi ketika saya bilang itu the best year, Tuhan bilang lagi the best is yet to come, gitu kan. Jadi di bulan yang di tahun yang berikutnya, di bulan Januari ketika saya saat teduh, Tuhan bilang the best is yet to come. Tuhan kasih saya sesuatu yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sampai di tahun berikutnya di saat teduh bulan Januari, Tuhan bilang kepada saya, you will have the best year ever. Saya lihat, mana ya, tahun-tahun sebelumnya tuh saya rasa tahun-tahun saya udah luar biasa. Mungkin udah nggak ada lagi tahun yang lebih baik. Tapi Tuhan bilang tahun itu 2018. Itu the best year, 2019 maksud saya, itu the best year ever. Kenapa? Karena saya baru ngerti, disitulah Tuhan bilang kepada saya, apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan sejak itu, sejak Matius 25 itu menjadi satu, saya bulan Januari, banyak sekali orang miskin hadir dalam hidup saya. Ya, minta inilah, minta itulah, dan saya ketemu dengan mereka, dengar sharing mereka. Dan ketika bisa menolong mereka menjadi bagian dalam hidup mereka, wow, saya pikir itu the best year ever. Jadi saya mau mengajak kepada kita ya, bahwa sebenarnya yang indah itu ketika kita bisa nih menolong orang-orang yang miskin. Karena baca ya saya pasal 61, baca Lukas pasal 4, itu cerita tentang bagaimana kemudian kita membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Mereka yang nggak punya, kita bisa dipakai Tuhan untuk membantu mereka. Kiranya Tuhan berkati kita untuk menjadi berkat buat orang-orang miskin. Amsal 28 ayat 27, siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. You will never in want. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Nah, ini juga perintah Yesus nih untuk membantu orang miskin. Jadi kalau Anda lihat mana perintahnya, kalau tadi rewardnya, dan Yesus berkata juga pada orang yang mengundang dia ya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau akan mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Kenapa? Ini persis seperti yang tadi saya bilang. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini perintah Yesus ini clear banget kalau ketika kita menolong orang-orang miskin. Kita betul-betul murni di hadapan Tuhan menolong orang miskin. Kenapa? Karena mereka nggak punya apa-apa untuk membalaskannya kepada kita. Nanti kita akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Randy Alcorn ini punya banyak cerita tentang buku, dan dia bilang caring for the poor and helpless itu so basic to the Christian faith that those who don't do it aren't considered true Christian. Dia bilang malah orang Kristen yang nggak bantuin orang miskin atau orang-orang yang nggak berdaya, itu susah dibilang sebagai orang-orang yang Kristen yang benar. Mereka tuh mungkin bukan orang Kristen yang benar kalau mereka tidak bantuin orang miskin. Dan saya makin menyaksikannya, kalau kita mau berbeda dari orang lain, kalau kita mau memperlihatkan kepada dunia siapa diri kita, bahwa ada Kristus di dalam diri kita, bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang benar, kita pasti punya hati kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak berdaya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita mau bantu orang miskin, bukan cuma bantu uang. Ada sih orang bilang bahwa jangan kasih ikan, tapi kasih kail. Yes, it is true. Tapi kebutuhan orang miskin bukan cuma uang. Saya mau tantang kita kemudian yang punya kesempatan melakukan ini. The poor need not only our provisions, but also social justice. Mereka biasanya
dihina, mereka nggak dapat haknya, mereka kehilangan haknya, mereka nggak dapat penghidupan yang selayaknya. Kenapa? Karena aturan, karena pemimpinnya, karena lingkungannya. Dan adalah tugas kita juga kalau kita diberikan kemampuan dan posisi atau talenta melakukannya untuk membela orang-orang miskin dari sisi social justice, not necessarily dari sisi uang. Mereka butuh uang, yes, tapi mereka juga butuh dukungan kita untuk isu-isu social justice, dan itu kemudian menjadi penting. Oke, saya akan masuk ke bagian yang terakhir, ini mission and money. Tapi kalau boleh saya undang 1-2 pertanyaan kalau ada terkait hal yang tadi, helping the poor. Apakah ada? Halo? Ya. Oke, saat ini udah ada 2 pertanyaan, Bang, yang masuk. Ya, silakan. Yang pertama, izin bertanya pendapat dari Bang Peter. Ada rekan alumni yang saat ini membatasi untuk menolong orang yang miskin karena waktu sudah ditolong tetapi selalu datang dan meminta pinjaman. Pikirnya jangan sampai rekan kita ini membantu tetapi membuat mereka keenakan atau jadi berharap gampang gitu mendapatkan pinjaman gitu. Jadi seperti keenakan atau jadi terlalu bergantung gitu ya Bang untuk mendapatkan pinjaman. Bagaimana pendapat Bang Peter soal hal ini? Terima kasih. Saya jawab dulu yang bantu ini. Ada 2 hal cara saya mau jawabnya. Ini menarik. Saya ingat ini saya sering kali ceritain ini juga nih. Istrinya Billy Graham itu adalah orang yang sangat membantu orang-orang homeless di Amerika, orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin itu kalau dibantu itu nggak pernah bilang terima kasih, gitu ya. Nggak pernah bilang terima kasih. Jadi pokoknya kalau dibantu ya dia pergi aja, habis dibantu nggak senyum nggak apa dia pergi aja gitu ya. Tapi terus kemudian besok datang lagi minta lagi. Sehingga istrinya Billy Graham bilang begini, kalau orang miskin itu caranya dia berterima kasih adalah untuk datang minta lagi. Jadi kalau dia datang terus nggak dikasih, sudah dikasih terus nggak bilang terima kasih, tapi besok datang lagi, itu artinya dia sedang berterima kasih. Jadi poin pertama yang saya mau bilang adalah orang miskin memang seperti itu. Dan kita membantunya tidak untuk mendapatkan terima kasih. Jangan juga kemudian menolong orang miskin dengan banyak persyaratan. Saya mau tolong ya asal kamu bertobat. Saya mau tolong ya asal kamu baca buku rohani ya. Kamu tolong ya asal kamu baca Alkitab pagi-pagi, rajin berdoa, nanti saya tolong gitu. Itu bukan pertolongan yang kita mau. Kita mau menolong orang tanpa syarat. Kita mau menolong orang yang miskin tanpa syarat. Nah, tapi gimana kalau kemudian nanti datang malah minta pinjaman? Nah, soal pinjaman ini lain lagi gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak mau memberi pinjaman. Unless itu ada hitung-hitungan bisnisnya. Nah, tapi kalau misalnya membantu orang yang sakit, membantu orang yang lagi bangkrut gitu, membantu orang yang lagi kesulitan keuangan banget gitu, bentuk bantuannya bukan pinjaman. Ya, saya kalau ada ketemu orang-orang seperti begitu, biasanya mereka langsung pikir mau pinjam dalam jumlah yang besar. Itu pinjaman yang akhirnya membuat kita nanti akan bermusuhan, pinjaman yang akhirnya membuat hubungan kita jadi rusak, nanti habis itu nggak ketemu lagi karena dia pasti nggak bisa bayar. Nah, kalau orang-orang yang seperti begitu, lebih baik kita doakan berapa jumlah yang Anda mau kasih kepada dia, bukan dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk pemberian. Kalau itu memang menolong, ya. Kalau itu memang menolong. Tapi dalam bisnis, saya juga orang ekonomi, orang bisnis, saya begini ceritanya. Kalau ada orang mau pinjam sama kita untuk berbisnis, ya, kalau dia udah pernah melakukan bisnis, ini catatannya, kalau dia udah pernah melakukan bisnis dan sukses, orang kayak begitu dengan modal yang ada, dengan modal seadanya, lalu dia kemudian bisnis, misalnya dia buka warung, dia mau datang, gitu, dengan modal yang sedikit. Dia bisa jual kopi, saja katakanlah, dengan untung sekian kecil saja. Dengan itu dia bisa hidup, tapi dia mau pinjam uang supaya bisa lebih besar lagi. Nah, itu boleh tuh, yang kayak gitu dibantu. Tapi kalau dia belum pernah coba, dia belum pernah berusaha, dia belum tahu apakah kemudian bisa bisnis atau tidak, tiba-tiba mau pinjam dalam jumlah besar, saya nggak akan kasih. Karena udah pasti gagal. Jadi kalau mau kasih pinjaman untuk orang yang berusaha, suruh dia berusaha dulu dengan uang yang apa adanya.
Kalau uang yang kecil ya, Alkitab ini Alkitabiah, kalau siapa yang setia dalam perkara kecil dia akan diberi tanggung jawab untuk perkara-perkara yang besar. Jadi do that gitu ya. Di bank juga kayak gitu. Bank tuh nggak pernah mau kasih pinjaman kepada orang yang belum pernah berusaha, yang belum pernah mencoba, lalu kemudian tiba-tiba minta pinjaman. Nggak bisa. Coba dulu doing business dalam skala yang sangat kecil, sekecil apapun yang dia bisa, dan dia bisa sukses, maju, nah orang seperti itu bisa dikasih pinjaman. Tapi kalau pinjaman-pinjaman dalam bentuk yang menolong, menurut saya sih nggak usah dikasih dalam bentuk pinjaman, tapi dikasihlah sebatas kita mampu. Kalau memang itu untuk menolong dia yang lapar, yang sakit, yang membutuhkan, tapi sesuai dengan kemampuan kita, gitu. Mungkin gitu ya. Oke, baik Bang. Satu lagi itu pertanyaannya masih terkait dengan perpuluhan. Bang, kalau kita sudah berkeluarga dan masing-masing bekerja, apakah perpuluhannya digabung dari pendapatan kita bersama dan diberikan atas nama keluarga? Atau pasutri yang bekerja memberi masing-masing sesuai dengan bebannya? Ya, kalau pasutri kan 2 daging sudah jadi 1 ya. Yang pasti seluruh penghasilan, kalau saya modelnya begitu, gaji saya, kebetulan istri saya nggak bekerja, jadi gaji saya, tapi kan saya nggak terimanya hanya gaji, kadang-kadang ada bonus, kadang-kadang ada apa gitu ya. Itu kemudian setiap ada penerimaan ya saya langsung potong dulu langsung 10% ya, kan. Nah, suami istri bekerja ya 2 penghasilan ya dihitunglah perpuluhannya. Apakah masing-masing merasa saya dapat beban dari Tuhan untuk bantuin STT misalnya, STT Trinity di Parapat misalnya gitu kan, atau saya dapat beban saya bantunya di Perkantas gitu, atau saya dapat beban saya bantu, ya nggak apa-apa gitu. Bagaimana roh memimpin lah ya, kira-kira gitu. Bagaimana roh memimpin, nggak harus kemudian digabungin lalu kemudian dikasih ke satu tempat saja gitu. Yang penting dibicarakan, yang penting dibicarakan. Komunikasikan ya Bang. Nah, ini dikomunikasikan, jadi bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Yang penting kan Alkitab juga nggak ngatur benar bahwa itu harus kemana gitu. Yang penting 10% itu something yang wajib. Nah, kalau kita sudah memberi 20%, 30%, kita udah nggak lagi pikirin soal perpuluhan lagi gitu. Anda nggak perlu kasih perpuluhan kalau Anda sudah memberi 30%. Gitu ya. Oke. Kira-kira gitu ya. Oke? Oke Bang, sejauh ini masih itu. Mungkin bisa dilanjut ke yang terakhir. Kita lanjut ya. Ya. Money and mission. Oke, mission and money. Saya mau cerita gitu ya, ceritanya. Ada seorang Nigeria itu ketemu dengan orang Amerika, dan orang Nigeria ini sangat menghargai Amerika. Tapi orang Amerikanya bilang, kenapa kamu sangat menghargai Amerika gitu? Bukankah di masa lalu itu banyak orang Nigeria dibawa ke Amerika untuk dijadikan budak? Seharusnya orang-orang Nigeria adalah orang-orang yang anti Amerika. Seharusnya orang-orang Nigeria adalah orang-orang yang benci sama Amerika. Tapi kemudian ketika ditanya seperti itu, lalu orang Nigeria itu berkata begini, berkata, no matter what else you did, you brought us the gospel. And that is all that matters. Jadi walaupun orang Nigeria itu merasa Amerika menjajah dia, menjadikan dia budak, tapi satu hal yang dihargai oleh seorang Nigeria ini adalah apa? Dia kenal Injil lewat orang Amerika. And that is all that matters gitu ya. Wow, itu sangat mengharukan ketika orang kemudian tidak melihat hal-hal yang lain, hanya dia yang penting Injil. Nah, saya mau ngajak kita memikirkan bagian ini ya, bagian soal kalimat use money to bring people to heaven. Use money. Kalau kita kemudian bicara soal penginjilan, kita pergi menginjili orang, pergi ke pasar, pergi ke tempat-tempat, lalu kemudian beritakan Injil. Yes, that is a must. We need to do that. Ya, oke ya. Tapi sekarang saya mau ajak kita memikirkan ini gitu. Use money to bring people to heaven. Gimana caranya? Nah, saya ingin Anda sharingkan gitu ya dalam bentuk bentar ya. Ya, kalau bisa ada yang bisa share entah itu di chat room, karena kalau
kita mau bagi grup kelihatannya agak habis waktu. Tapi saya ingin secara singkat saja, ada orang mau share di chat room. Saya kayaknya harus keluar dari share screen saya. Ya, sekarang coba teman-teman akses di chat room kita, ya, chat room. Ya, tuliskan apa aja yang menurut Anda gitu ya. I want to use my money to bring people to heaven. How do you do that? Apa yang bisa dilakukan? Tapi bukan kemudian, oh ya saya kasih persembahan buat misi. Bukan itu. Kalau itu udah jelas gitu ya, kita mau kasih persembahan misi. Tapi sebenarnya apa yang selain memberikan persembahan kepada gereja atau perkantas atau kemanapun lembaga misi gitu, kalau kita kasih atau dukung misionaris di desa gitu ya, selain itu, selain memberi persembahan. Tapi saya pengen ajak memikirkan untuk bagaimana secara aktif we can use our money to bring people to heaven. Gimana? Siapa yang kira-kira bisa apa namanya? Nggak usah khawatir, pokoknya nggak ada jawaban yang salah gitu. Membawa anak asuh untuk hidup bersama dengan saya. Excellent. Lucy Sitorus. Wah, Lucy nih. Halo Lucy. Oke, membawa anak asuh untuk hidup bersama dengan saya. Oke. Itu you use money untuk bawa anak, lalu anak itu kemudian mengenal Kristus. Ada yang lain? Think about it. Think about it. Siapa yang kira-kira bisa memikirkan, kalau saya punya uang, saya akan lakukan ini. Dan ini yang saya lakukan, itu membawa orang kepada Tuhan. Ada? Saya ingin memperhatikan, mendoakan 3 anak sekolah minggu yang mamanya Muslim agar tetap diperbolehkan pergi ke sekolah minggu. Oke? Gimana menggunakan uangnya dalam konteks ini? Apakah membiayai sekolahnya atau memberi bantuan makan kepada dia? Mungkin ya, bisa. Masih yang simpel-simpel aja, misalnya menanyakan gimana kesehatannya. Kadang-kadang kan mereka juga karena tinggalnya sangat sederhana, jadi gampang sakit. Terus biasanya perlu makanan atau perlu buah-buahan. Anak-anaknya senang makan buah. Jadi kalau mereka perlu buah, ya saya dengan senang hati ini memberikan buah. Dan biasanya setelah makan buah sembuh, dan biasanya habis sembuh mau ke sekolah minggu lagi. Jadi itu harapannya. Oke, thank you. Itu satu hal yang indah ya. Saya kadang-kadang pikir ya, kalau kita disediakan, ini kan 3 anak sekolah minggu yang mamanya Muslim gitu, ada mereka aja di dalam hidup kita itu anugerah. Kadang-kadang kita mau ngapain, kita punya duit banyak tapi kita nggak tahu mau bikin apa gitu. Ada orang-orang yang bisa dibantu, itu juga anugerah. Nah, ini Livia tulus membantu anak-anak yang mau kuliah tapi orang tua nggak mampu. Oke. Ya, jadi membantu anak-anak yang kuliah, tapi nanti bantunya nggak cuma bantu uang ya, tapi kemudian kita harus melakukan sesuatu juga di dalam konteks ini untuk membawa mereka kepada Tuhan. Rani Mariana memberikan dukungan dana untuk anak-anak underprivileged di daerah tertinggal atau yatim piatu untuk biaya pendidikan. Oke. Ini juga penting, tapi sama seperti di atas, kita perlu pikirkan bagaimana uang yang kita pakai untuk bantu mereka itu bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Nah, itu juga perlu kita pikirkan gitu ya. Togi Sinaga, sewa rumah di pedesaan yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdekat dan rumah misi. Wow, keren nih. Kita pakai uang kita untuk itu ya. Karena sementara banyak masyarakat mau bermisi tapi nggak ada rumah. Mungkin kita dari jauh bisa bantu supaya ada rumah misi. Nio Nina Sitomeang punya kerinduan buat perpus atau taman bacaan di kampung halaman orang tua. Wow, luar biasa. Ini udah ada beberapa nih yang seperti itu, yang kemudian bikin rumah baca. Dengan cara bikin rumah baca itu orang jadi terbuka pikirannya, dan banyak orang yang kemudian menerima Kristus lewat cara-cara seperti ini. Walaupun memang jalannya nggak gampang,
nggak singkat tapi panjang, tapi ini akan membawa. Oke, Lucy lagi menolong hamba Tuhan yang mau studi lanjut dengan memberikan sebagian uang kita untuk mendukung studinya. Oke, jadi kita dukung hamba Tuhan yang studi lanjut supaya nanti hamba Tuhannya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, membawa jiwa lagi bagi Tuhan. Oke, jadi kita bisa pikirkan macam-macam gitu ya. Nah, saya ingin ajak kita sekarang memikirkan satu tema yang ada juga di Alkitab, tapi ini temanya ini seringkali unik dan orang suka nggak gitu suka bawa tema ini gitu ya. Nah ini saya mau ajak baca ini gitu ya. Waktu kita tinggal sedikit, tapi saya baca cepat aja ya. Lukas 16 ayat 1-9 perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara dan kepadanya ditampaikan tuduhan. Jadi ini dituduh bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu ke dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu, katanya dia, ini si bendahara ini pintar. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Ini diskonnya 50%. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buat surat utang lain. 8 pikul, 80 pikul, 20% diskonnya. Nah, ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian yang memang suka dihindari lah orang untuk dikhotbahkan, karena memang bingung juga ya. Kenapa Tuhan ini memuji bendahara yang nggak jujur? Jelas dia bendahara aja nggak jujur. Dia udah menghambur-hamburkan milik tuannya. Jelas dia salah. Walaupun di atas itu masih sifatnya tuduhan. Nah, ini kalau diskusi sama orang hukum, tunggu dulu dong, ini belum bisa dibuktikan apa memang dia sudah betul-betul menghamburkan atau tidak. Jadi tuannya ini terlalu cepat mengambil kesimpulan, bisa jadi gitu ya kalau orang hukum nanti diskusinya seperti itu. Tapi yang kita mau ajak diskusi di sini adalah bahwa dia akan dipecat dari bendahara, mencangkul tidak dapat, mengemis malu. Jadi apa yang dilakukan? Dia kemudian kasih diskon. Nah, kalau di dalam buku yang saya baca, dia sebenarnya di zaman itu bisa terjadi orang itu bunganya atau riba di zaman itu tinggi sekali. Nah, jadi kalau di bagian ini ada penafsir mengatakan bahwa kemudian ketika dia mengurangi hutangnya dari tadi 100 tempayan minyak itu menjadi 50 tempayan, itu sebenarnya yang dikurangi itu adalah mungkin bunganya gitu. Jadi kayak orang digratisin bunga. Nah, bunganya begitu mahal. Tapi itu lagi-lagi masih tafsiran ya. Yang di bawahnya juga seperti begitu. Karena sebenarnya dia nggak punya hak juga nih untuk ngurang-ngurangin uang. Ini kan uangnya bukan uang dia, tapi uang tuannya gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian dia melakukan hal seperti itu. Kalau saya jadi bosnya, saya marah banget gitu. Enak aja lu ya. Orang-orang punya utang tinggal main diskon-diskonin aja. Nah, tapi yang dilakukan oleh si bendahara ini sebenarnya adalah membuat baik si bendahara maupun si tuannya itu namanya jadi harum dan baik di hadapan para orang-orang yang berhutang ini. Di hadapan orang-orang yang berhutang ini, waduh, bendaharanya baik banget gitu, dan itu tolong sampaikan terima kasih kepada tuannya, baik banget, utang saya 100 tempayan jadi tinggal 50, utang saya 80 pikul 100 pikul jadi tinggal 80 pikul, baik banget, thank you banget. Jadi di mata para borrower ini, di mata para peminjam ini, si tuan dan bendahara namanya harum sekali gitu kan. Nah, jadi si tuan ini sebenarnya kecipratan juga nama baik gitu ya. Tapi yang dia lakukan sebenarnya dia memuji apa?
Dia memuji karena si bendahara ini sudah bertindak dengan cerdik. Dia tidak mempermasalahkan. Ini artinya pembahasannya fokus kepada tindakannya yang cerdik, bukan kepada tindakannya yang salah. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan ini sindiran sebenarnya buat kita, anak-anak terang. Kita maunya jujur-jujur, lurus-lurus, tapi kita nggak punya inovasi. Kita nggak punya strategi yang kemudian bisa membuat sesuatu masalah bisa diselesaikan. Karena orang-orang terang ini, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ini banyak kan polos-polos dan jujur-jujur gitu ya. Dan ya ini boleh dibilang sebab dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepada ini yang menarik teman-teman sekalian ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi kalau kita kembali tadi ke pertanyaan saya semula, what can you do with money to bring people to heaven? Itu sebenarnya adalah semua mau menjawab ini, menjawab perintah. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu basically ya uang. Ingat, ikat persahabatan. Tapi yang dilakukan di sini adalah ikat persahabatannya, bukan kemudian memanipulasi persahabatan dengan uang. Ya, dan apa yang menarik ya, yang saya mau ajak kita memikirkan itu adalah bagian ini. Kalau money itu good or bad or neutral. Ada orang yang bilang money itu neutral gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menyebut uang itu unrighteous mammon, jadi mamon yang tidak jujur gitu ya. Atau worldly wealth, itu harta duniawi gitu ya, itu uang, itu bahkan Tuhan Yesus bilang begitu. Tapi kemudian dalam bahasa Yunaninya money itu stain itu kayak cacat gitu ya, itu punya bad potential, tapi tetap bisa digunakan untuk tujuan yang baik. Nah kemudian jadi money itu, uang itu nggak netral, dia itu seperti spiritually radioaktif, siap-siap meledak gitu ya. Jadi kalau sekarang kita nggak punya uang, kita rasanya hidupnya lebih tenang gitu. Yang penting bisa cukup makan untuk satu hari. Jadi mungkin kayak Mbak Maya tadi ya. Yang penting ada pelayanan, yang penting ada KTB, ada banyak orang yang terima Kristus, ada banyak orang yang bisa dibina. Uang yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan itu dari hari lepas hari, kira-kira seperti itu yang Tuhan kasih. Dan itu luar biasa ya. But money is not neutral. Ya, kalau tiba-tiba nanti kita punya uang dan uang itu bisa jadi radioaktif dan dia bisa membahayakan hidup kita, bisa meledak gitu ya. Money is created by God and for God, tapi dia polluted by sin, tetap aja dicederai oleh dosa. Tapi karena Kristus sudah mati dan bangkit, maka proses penyelamatan sudah dilakukan, it can be redeemed. Jadi money can be redeemed. Jadi yang kita kemudian mau, the point in the parable yang kita mau lihat tadi, yang kita lihat ya, poin parable perumpamaan tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa dikirim, being sent by Jesus into the world to use money. Nah sekali lagi nih, to use money in a transformative way, redemptively as part of kingdom mission. Think about it. Jadi saya mau ajakin teman-teman mikirin bagian ini. Jadi kita jadi orang Kristen, jadi alumni yang tidak kemudian cuma disuapin, tapi cuma mau mikir, kalau Tuhan kasih saya uang, bagaimana saya menggunakan uang ini for the kingdom of God. Bagaimana saya bisa menggunakan uang? Oke, tadi saya bisa kasih persembahan buat rumah misi. Tadi saya mau kirim orang studi lanjut. Kalau tadi saya mau bantuin anak tetangga yang mamanya Muslim, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu. You can think about it, you can do it, you can use the money tadi ya, mamon yang tidak jujur kata Tuhan Yesus tadi ya, bagaimana kemudian use that in a transformative way. Simply saya pernah berpikir yang gampang begini, walaupun saya harus bilang sama diri saya jangan kemudian manipulatif gitu ya. Kalau dulu waktu sebelum COVID, sekarang mungkin harusnya udah balik lagi nih. Waktu belum COVID, saya suka sekali makan. Saya nggak suka makan siang sendirian. Jadi saya makan siang tuh harus saya punya teman. Maka ketika saya menjelang makan siang, kalau nggak ada acara ya,
Saya harus pikirkan siapa yang mau saya ajak. Dan inilah kemudian menolong saya. Oke, saya mau ajak siapa ya? Oke, saya udah lama nggak ketemu nih si A, si B, si C gitu. Atau ketika saya mau ajak makan, mungkin berdua lebih enak. Bertiga juga paling maksimal lah gitu. Tapi kemudian ketika ngobrol, baru kemudian kita mulai tanya bagaimana hidupnya, bagaimana hubungannya sama Tuhan, bagaimana kemudian kalau dia sudah mundur, kita dorong lagi untuk kembali. Dan it can be done in a lunchtime. Gitu ya. Lunchtime itu keren menurut saya itu cara yang keren gitu ya. Bukan semata, tapi bukan ini ya, bukan manipulatif gitu ya. Bukan kita ngajak orang makan untuk kita injili, tapi terus kemudian habis itu kita tinggalin, ya nggak gitu. Tapi building friendship is building friendship. Jadi yang namanya friendship itu you listen to what they're saying. Jadi harus dengar dia ngomong apa nih, gitu kan. Jangan cuman kita aja yang mau ngomong terus-terusan, dia nggak mau dengar dia, gitu. Dan itu akan jadi sangat luar biasa. Satu kali ada seorang tua, kemudian dia lagi belanja di supermarket, dan seperti biasa kasir supermarket itu selalu bertanya gitu ya, how are you, how are you uncle, gitu ya. Dia tanya karena ini orang yang sudah tua. Dia tanya, how are you uncle? Si uncle ini cerita bahwa dia lagi punya masalah dengan keluarganya. Dia lagi punya masalah dengan anaknya. Sambil cerita gitu, sambil beresin belanjaan, dan dia bayar dan dia selesai. 2 minggu kemudian si orang tua ini balik lagi ke supermarket itu, lalu kemudian dia belanja dan kemudian dia bayar lagi. Kebetulan bayarnya sama si kasir yang sama. Dan dia kaget sekali ketika si kasir mengatakan begini. Si kasirnya dia tanya gitu, "Hey uncle, how is your family? How is your son?" Dia tanya soal anaknya, dia tanya soal keluarganya, dan dia kaget sekali. Kenapa? Karena dia nggak sangka bahwa ketika dia cerita, si kasir ini yang dia pikir dia hanya bertanya basa-basi karena kasir akan melakukan itu, tapi ternyata si kasir mendengarkan dia, dan dia kemudian bertanya. Dia terharu sekali, dan dia betul-betul terharu karena ada orang yang punya perhatian buat dia. Memang ceritanya stop sampai di situ. Tapi ketika kita nanti mendengarkan orang lain, kita akan kemudian mendoakan dia, kita kasih perhatian sama dia, kita akan amazed melihat betapa orang akan sangat tersentuh hatinya ketika apa yang dia ceritakan itu kemudian didengar, didoakan, dan itu akan jadi sangat luar biasa momen-momen seperti itu. Tapi saya suka bayangkan bahwa lunchtime tuh oke loh, gitu ya. Kalau kita ada kesempatan, saya juga suka lunchtime dengan teman-teman di mana saya bisa ketawa, bercanda-bercanda gitu, karena we need that anyway, right? Tapi kalau ada momen-momen kemudian kita bisa pikirkan, oh iya saya udah lama nggak ketemu, saya telepon gitu, ajak makan di mana, dia sukanya makan apa, ya kita makan, terus ngobrol, baru dengar ceritanya, lalu kemudian pulang kita bisa doakan dia. Building friendship, use your money ya, untuk hal-hal yang berguna. Mungkin kita bisa pergi ke mission trip. Ada orang mengatakan, bilang, waduh kita nggak akan punya waktu lah buat mission trip. Kita kasih aja persembahan, kasih sumbangan buat orang-orang yang pergi mission trip, tapi saya sendiri nggak pergi. Saya pikir ini mungkin harus ditinjau kembali pendapat itu. If you can set a time, jadi kalau mission trip itu bukan kemudian nanti kalau ada waktu, bukan. Mission trip itu adalah kita set a time, make time untuk mission trip, baru kemudian lakukan. Karena when you go, when you see them, when you meet with them, then you know what the mission is all about. Ya, jadi kita langsung lihat, oh iya, beginilah orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang dicipta oleh gambar dan rupa Allah. Ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, bukan orang hanya di kota-kota yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang kaya-kaya, tapi orang-orang di kampung yang sangat sederhana, orang-orang yang betul-betul sebenarnya membutuhkan Tuhan Yesus. Dan kita akan ketemu dengan orang-orang seperti begitu. You can use your money for mission. Jadi jangan kemudian hanya kasih persembahan saja, tapi kalau bisa kita memberi diri kita. Use your money. Kalau perlu pergi, pakai, bayar tiketnya, bayar penginapannya, kasih perhatian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Use your money to bring people to heaven. Mungkin
Q&A-nya kalau masih ada, tapi waktu saya juga sebenarnya sudah habis. Saya kembalikan kalau ada yang mau bertanya atau kalau kita bisa akhiri. Tapi sebelum saya kasih closing statement, saya kembalikan dulu ke Agnes in case ada yang mau bertanya. Silahkan Abang Kakak apabila masih ada yang ingin bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan terkait tentang misi ini. Apabila malu-malu, secara langsung boleh menyampaikan juga di kolom chat. Atau bisa japri juga kepada saya atau Bang Peter. Oke. Udah siap permisi kelihatannya semua. Langsung siap diutus, Bang. Langsung siap diutus ya. Tapi yang karena kita hari ini bicaranya soal uang, ya, uang, investment. Ya, jadi kita nggak kemudian naif kemudian tidak mengerti tentang investment. Kita harus ngerti investment karena seperti perumpamaan talenta, kita juga diminta Tuhan untuk mengusahakan sedemikian rupa supaya uang yang dipercayakan itu bisa kemudian dikelola dengan baik. Dikelola ya, maksud saya dikelola. Bukan untuk membuat kita makin kaya, bukan untuk membuat kita bisa menikmati kekayaan saja, tapi dikelola dengan baik supaya lebih banyak uang yang juga bisa diberikan, ya, diberikan kepada pekerjaan Tuhan, diberikan kepada orang-orang miskin, dan juga diberikan kepada misi. Nah, misi can be very broad. Ya, misi itu bisa jadi luas sekali. Kita bisa bermisi di kantor kita, kayak seperti tadi. Mungkin kita mau makan siang sama siapa, kan? Makan siangnya nggak harus di hotel yang berbintang mewah-mewah. Kita bisa makan siang di restoran Padang, gitu kan? Kita bisa makan siang di warteg, gitu. Tapi yang penting kita bisa ngobrol. Kita bisa punya waktu untuk bertanya kepada orang-orang lain. Nowadays, ya teman-teman sekalian, di saat-saat sekarang itu banyak sekali orang yang butuh perhatian, tapi nggak ada yang memberikan. Jangan pikir kalau mereka miskin lalu mereka butuh perhatian. Orang-orang yang kaya sekarang itu adalah orang yang lonely. Saya banyak baca cerita-cerita juga yang mengatakan bahwa yang lonely person ya itu sebenarnya orang-orang yang kaya. Makin banyak uangnya, makin tinggi pangkatnya, makin hebat karirnya, makin lonely dia. Makin lonely dia. Tapi ketika dia kaya dan dia punya pangkat, dia hebat, dia sangat tidak bisa untuk mengakui bahwa dia butuh perhatian dan dia butuh dukungan, dia butuh bantuan. Susah. Orang-orang seperti ini adanya di atas. Seperti tadi saya bilang, ketika dia merasa financially dia higher than others, dia juga merasa in everything dia lebih tinggi dari yang lain. Padahal enggak, dia cuma duitnya aja lebih banyak. Mungkin cuma pangkatnya aja lebih tinggi. Tapi sebenarnya hidupnya penuh dengan pertanyaan. Hidupnya penuh dengan kekosongan. Dia butuh teman yang memperhatikan. If you can do that, if you can ask them to just having lunch with you, kemudian ngobrol, tanya, let them tell the stories gitu ya. Lalu kemudian bilang sama mereka bahwa saya mau mendoakan Bapak atau Ibu, saya mau menolong, saya ingin kasih perhatian gitu ya, tapi jangan bilang seperti itu, tapi dalam hati saya mau kasih perhatian, saya mau menolong orang ini dengan mendoakan orang ini dan mau menjadi telinga mendengarkan semua keluh kesahnya, ceritanya. Wow, itu pasti nanti akan banyak. Kadang-kadang orang bertobat bukan karena dicekokin, diceritain, disuruh-suruh atau diajarin tentang Kristus. Tapi banyak orang bertobat hanya karena didengarkan. Dan dia bicara sendiri sampai dia menemukan kekosongannya, sampai dia tahu akhirnya saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Kira-kira itu yang kita bahas ya tentang money and investment. Kalau Anda berpikir kita mau bicara money and investment supaya you have more money, itu satu hal yang bukan menjadi tujuan kita, tapi how to use money, how to use investment for the kingdom of God. Jadi biarlah kita bisa menikmati hidup yang indah bersama-sama dengan Tuhan dengan uang berapapun uang yang Tuhan percayakan sama kita. Mari kita Agnes, apakah saya tutup dalam doa? Iya Bang, boleh kita tutup dalam doa Bang. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa.
Bapa, kami sungguh bersyukur padamu karena Engkau sungguh Allah yang ajaib. Allah yang mengerti bahwa uang dan investment, secara khusus uang dan harta benda, money and possession, telah menjadi barang yang begitu berbahaya seperti radioaktif yang siap meledak untuk menghancurkan hidup kami tanpa kami sadari. Dan tanpa kami sadari pun kami sudah menjadi orang-orang yang tamak. Kami ingin punya uang lebih banyak. Kami ingin punya lebih banyak lagi. Ketika kami sudah punya banyak pun kami tetap merasa kurang. Karena kami tidak mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Supaya waspada kepada ketamakan. Tuhan, semua kami termasuk hamba juga punya masalah yang sama. Kami harus berhati-hati terhadap isu ketamakan ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan sendiri sudah memberikan kepada kami jalan keluar untuk bisa mengendalikan uang mulai dengan memberikan perpuluhan. Supaya kami boleh taat kepada Tuhan, bukan taat kepada uang, bukan taat kepada kebutuhan, bukan taat kepada permintaan-permintaan, tapi taat kepada Tuhan yang memerintahkan kepada kami memberikan perpuluhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan senang dengan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh ajaib ya Tuhan. Ketika kami memberi dengan sukacita, bahkan Engkau menjanjikan bahwa Engkau sendiri yang berhutang kepada kami. Dan Engkau akan membayarnya. Dan itu yang menjadi satu hal yang indah ketika kami boleh hidup di dalam Tuhan, memberi diri, memberi semua yang kami punya termasuk uang kami juga untuk misi, supaya uang yang kami punya juga bisa dipakai untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Bring people to heaven. Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh kami pelajari baik dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Segala sesuatu yang begitu banyak dan sulit untuk dilakukan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk melakukannya. Engkau yang memampukan kami untuk mengingatnya. Engkau yang memampukan kami juga untuk melatih diri kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.